Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu kembali dengan saya, Nini Uswatun Fadilah, pada mata diklat pembuatan video pembelajaran. Baik Bapak Ibu, tujuan yang akan kita capai dalam materi pembuatan video pembelajaran ini adalah yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui karakteristik dari media video pembelajaran, memahami cara membuat video pembelajaran. Yang kedua, yaitu Bapak dan Ibu sebagai peserta diklat dapat mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan video pembelajaran. Dan tujuan yang ketiga adalah Bapak dan Ibu sebagai peserta diklat dapat atau berhasil memproduksi video pembelajaran. Jadi itulah tadi tujuan dari kita mempelajari mata diklat ini. Bapak Ibu paham karakteristik video sebagai media pembelajaran, paham langkah-langkah dalam pembuatan video sebagai media pembelajaran, dan yang terakhir Bapak Ibu dapat memproduksi video pembelajaran. Selanjutnya, mari kita membahas kelebihan dari video pembelajaran. Para ahli banyak sekali memberikan pengertian terkait apa itu video pembelajaran. Hal ini kaitannya dengan video sebagai media pembelajaran, di mana media adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima, dari guru ke peserta didik. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat kami simpulkan bahwa video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku, dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Jadi, video sebagai media pembelajaran di sini adalah penyampai pesan dari guru kepada siswa peserta didik, di mana dalam penyampaian pesan tersebut guru menggunakan aturan, menggunakan kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran, sehingga diharapkan nanti peserta didik dapat mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dan merasa tertarik karena video tersebut bersifat menarik, sehingga siswa menjadi excited dari menyaksikan video sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita membahas tentang kelebihan dari video sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kelebihan dari video pembelajaran sebagai media adalah sangat banyak. Di sini kami menggambarkan secara garis besarnya ada 4 hal. Yang pertama adalah efektif dan efisien, yaitu akan lebih efektif dalam menjelaskan suatu informasi yang bersifat abstrak dalam waktu yang singkat. Semakin sedikit durasi dari video tersebut, maka pembelajaran akan lebih bermakna, karena peserta atau siswa justru lebih mudah memahami dengan video yang singkat, namun mencakup seluruh informasi dibandingkan dengan video yang durasinya begitu panjang, yang akan cenderung membuat bosan. Jadi yang pertama adalah adanya efektivitas dan efisien. Sesuatu pembelajaran yang bersifat abstrak dengan menampilkan video, maka itu akan menjadi nyata di hadapan siswa. Dan pembelajaran yang dirasa penjelasannya membutuhkan waktu yang lama, dengan video pembelajaran itu akan mempersingkat waktu. Namun perlu diingat, harus tetap mencakup seluruh informasi dibandingkan dengan video yang durasinya begitu panjang, yang akan cenderung membuat siswa menjadi bosan. Yang kedua, manfaat video pembelajaran yaitu adanya pengalaman baru di dalam proses belajar. Belajar dengan video akan memberikan pengalaman yang baru bagi siswa. Hal tersebut
karena video dapat menghadirkan sentuhan hiburan saat belajar, sehingga proses belajar tidak menegangkan dan membosankan. Pengalaman baru akan lebih terasa lagi jika dalam video tersebut disajikan pembelajaran interaktif, jadi siswa ikut terlibat dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga adalah mudah dimengerti. Video untuk belajar dibuat dengan gambar yang realistis, didukung dengan desain grafis dan mini text, sehingga peserta didik memahami informasi dengan baik dari materi yang disampaikan. Selanjutnya, yang keempat adalah mendukung pembelajaran aktif. Video pembelajaran yang dibuat interaktif akan memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk berperan aktif saat belajar. Video interaktif baru bisa berjalan apabila ada respon atau interaksi dari peserta yang menggunakannya, tentunya dengan aktif memberikan pengalaman langsung yang tentunya akan diingat oleh peserta. Jadi di situ tadi ada 4 kelebihan secara garis besar dari pemanfaatan video pembelajaran. Yang pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, akan memberikan pengalaman baru di dalam proses belajar kepada siswa. Yang ketiga, mudah dimengerti. Yang keempat, mendukung pembelajaran aktif. Itulah secara garis besar dari pemanfaatan video pembelajaran. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita membahas kelebihan apa saja dari video sebagai media pembelajaran, sekarang kita akan membahas apa-apa saja unsur-unsur yang ada di dalam video pembelajaran. Kami membaginya menjadi 4 unsur. Yang pertama adalah teks. Teks di sini terdiri dari unit-unit bahasa yang merupakan unit gramatikal seperti klausal atau kalimat. Namun, tidak pula didefinisikan berdasarkan ukuran panjang atau pendeknya kalimat. Jadi, di sini unsur yang pertama adalah teks. Setiap video pembelajaran membutuhkan teks dalam penyampaian pesannya. Kemudian, yang kedua adalah gambar. Gambar di sini berfungsi untuk meringkas dalam penyajian data. Gambar juga bisa berfungsi sebagai ikon yang bila dipadukan dengan teks menunjukkan berbagai opsi yang bisa dipilih atau bisa muncul sebagai full screen menggantikan teks, tetapi tetap memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai pemicu yang bila diklik pada gambar tersebut akan menampilkan objek atau event multimedia lain. Nah, gambar di sini mencakup presenter, host atau orang yang menyampaikan. Gambar juga mencakup judul, info caption, animasi atau background, mencakup warna dan cahaya. Itu tadi yang kedua, unsur yang kedua, gambar. Unsur yang ketiga adalah suara atau audio. Suara meliputi dialog atau percakapan, meliputi narasi seorang host ataupun pembicara, meliputi juga latar atau suara alam lingkungan atau background atau yang sering kita kenal sebagai background, bisa dengan musik atau sound effect. Berikutnya yang terakhir, yang keempat adalah animasi. Pemakaian animasi dimulai dengan ditemukannya software komputer yang dapat digunakan dalam berbagai keperluan, seperti melakukan ilustrasi di komputer serta membuat perubahan antara gambar satu ke gambar yang lain ke gambar berikutnya, sehingga dapat terbentuk satu gabungan yang utuh. Animasi ini akan lebih menghidupkan video. Jadi itu tadi 4 unsur-unsur dalam pembentukan video. Ada teks, ada gambar atau image, ada suara, audio, dan ada animasi. Menurut Belfrit, agar video itu efektif, maka perlu memperhatikan beberapa kriteria. Belfrit membaginya menjadi 3 kriteria. Yang pertama adalah
Video di sini memiliki fungsi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Sehingga perancangan sebuah video perlu memperhatikan fitur apa saja yang akan dibuat pada video tersebut. Sehingga fitur tersebut bisa berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dari siswa. Kemudian, kriteria keefektifan yang kedua adalah dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Ketika Bapak Ibu membuat video pembelajaran, maka harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berikutnya, kriteria yang ketiga adalah dikaitkan dengan strategi. Strategi untuk belajar secara efektif dan mandiri dari video. Terdapat efek pembelajaran yang mana efek ini tergantung dari individu siswa, sehingga diperlukan strategi dalam menyampaikan pembelajaran. Dan diharapkan dengan strategi tersebut menimbulkan efek yang positif pada diri siswa atau pembelajar. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam membuat video pembelajaran ada beberapa hal yang harus direncanakan, yang harus kita siapkan. Apa-apa saja yang harus Bapak Ibu siapkan dalam membuat video pembelajaran adalah yang pertama, topik atau materi. Ada beberapa hal dalam penentuan topik atau materi, antara lain materi yang disampaikan dalam bentuk yang ringan, memperhatikan indikator pencapaian kompetensi, di mana dalam penentuan topik ini Bapak Ibu bisa mencari ide atau mengimajinasikan konsep materi tersebut agar menjadi materi yang menarik. Selanjutnya, setelah topik, yang kedua adalah menentukan delivery style, yaitu bagaimana cara penyampaian materi tersebut. Ada beberapa cara dalam menyampaikan materi menjadi sebuah video. Yang pertama bisa melalui screencasting, yaitu dengan cara merekam layar melalui laptop atau PC. Biasanya ini digunakan untuk membuat tutorial software, desain pemrograman komputer, dan sebagainya. Cara ini cukup mudah, tinggal siapkan softwarenya, siapkan materinya, dan mulai merekam dengan mic yang bagus sehingga suara yang dihasilkan cukup baik. Cara yang kedua adalah screencasting dengan Pentable. Ini adalah screencasting yang ditambahkan dengan menulis di layar menggunakan Pentable. Biasanya digunakan untuk menyampaikan materi yang berisi rumus-rumus seperti matematika. Yang ketiga adalah screencasting ditambah dengan webcam untuk menampilkan wajah Anda di video pembelajaran yang Anda buat. Dengan cara ini, audiens dapat melihat wajah Anda. Kemudian yang keempat adalah pre-recording. Pre-recording dilakukan dengan merekam kegiatan secara langsung. Biasanya untuk mengatasi konten video yang tidak bisa disampaikan di layar, seperti video praktek kesehatan. Dan yang kelima adalah talk recording. Dilakukan dengan cara menulis di kertas dan direkam menggunakan kamera. Cara ini juga dibilang cukup unik. Biasanya menggunakan video pembelajaran, menggambar, atau bisa juga digunakan untuk belajar rumus-rumus matematika. Itu tadi cara dalam penyampaiannya. Berikutnya, kita ingin membuat video adalah dengan membuat skrip atau storyboard yang ditulis dengan tangan atau diketik dalam Microsoft Word atau aplikasi lain. Hal ini penting dilakukan supaya pada saat proses rekaman bisa lancar dan tidak kebanyakan memikir mau mengatakan apa. Artinya, konsep sudah disediakan, tinggal kita baca. Persiapan yang keempat adalah siapkan aset audiovisual. Termasuk di dalamnya adalah aset materi. Salah satunya adalah PowerPoint, gambar, background yang perlu dipersiapkan. Tahap selanjutnya adalah recording, melakukan perekaman. Usahakan melakukan perekaman sebaik mungkin. Langkah terakhir adalah editing dan publish. Di dalam editing ini, tentu kita memerlukan sebuah software.
Untuk software editing, dipersilakan Bapak dan Ibu bebas dalam menggunakan software editing. Pilihlah software yang gampang dan mudah dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, setelah editing adalah publish. Publish secara online atau offline. Jadi bisa kita publish secara online maupun offline. Secara offline artinya video pembelajaran kita bagikan ke peserta didik melalui flash disk atau melalui keping CD, atau publish melalui online, yaitu bisa kita share melalui sosial media atau di-upload di YouTube. Terkait dengan YouTube, tentu kita harus terlebih dahulu membuat akun channel YouTube. Itulah Bapak Ibu beberapa hal terkait persiapan yang kita lakukan dalam pembuatan video pembelajaran. Bapak Ibu, selain dari perencanaan konsep yang matang tadi, kita juga perlu memikirkan hardware dan software untuk pembuatan video pembelajaran ini. Jadi terkait dengan kebutuhan hardware dan software. Nah, dalam proses produksi pasti membutuhkan alat-alat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Seorang pembuat video pembelajaran harus mengerti perlengkapan yang digunakan dalam proses pembuatannya, kebutuhan hardware dan kebutuhan software. Untuk kebutuhan hardware sendiri disesuaikan dengan konten yang akan dibuat dan juga dana yang ada untuk menyediakan hardware-nya. Yang pertama pada kebutuhan hardware ini adalah kamera. Jadi kita memerlukan kamera untuk melakukan perekaman. Yang kedua adalah perekam suara, yaitu menggunakan fasilitas mic yang ada di laptop atau komputer kita. Yang ketiga adalah komputer atau laptop untuk proses editing dan proses produksi video. Yang perlu juga kita perhatikan adalah lighting, pencahayaan saat proses pengambilan video. Kemudian harus juga disediakan tripod agar gambar tidak goyang, dan yang terakhir adalah sebuah mini studio. Sederhana saja dalam membuat mini studio, mungkin kita bisa menggunakan tirai atau layar berwarna hijau, kemudian kita sediakan tripod di depan, kita menggunakan kamera kita sebagai perekam video dan juga perekam suara. Itu contoh dari kebutuhan hardware. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah kebutuhan software. Terkait diklat yang kita pelajari, dalam hal ini software terkait pembuatan video pembelajaran, yang akan kita pelajari adalah PowerPoint, Camtasia, dan VideoScript. Jadi ada 3 aplikasi pembuat video pembelajaran yang akan kita bahas, yaitu PowerPoint, Camtasia, dan VideoScript. PowerPoint ini sebagai alat bantu presentasi dengan screencasting. Yang kedua dengan Camtasia, software yang dikembangkan oleh Textbook Corporation yang memiliki kemampuan untuk merekam dalam PowerPoint, rekam wajah dan suara. Yang ketiga adalah VideoScript. VideoScript ini untuk pembuatan animasi pembelajaran secara deskriptif atau opsional video. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, berikut tadi paparan kami terkait materi diklat pembuatan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.